Hadirin sekalian, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Terkadang, hal paling kuat yang bisa Anda katakan adalah tidak mengatakan apapun. Kita hidup di dunia di mana semua orang ingin berbicara. Semua orang punya pendapat. Semua orang punya sesuatu untuk dibuktikan. Dan media sosial, oh, jangan mulai. Orang-orang di luar sana membagikan setiap detail kecil tentang hidup mereka. Apa yang mereka makan untuk sarapan, apa pendapat mereka tentang drama terbaru, dan bagaimana perasaan mereka tentang hal-hal yang bahkan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke pemikiran, rencana, atau langkah Anda selanjutnya. Ketika Anda terlalu banyak berbicara tentang tujuan Anda mengundang pendapat, keraguan, dan bahkan penolakan yang dapat mengganggu fokus Anda. Beberapa orang tidak ingin melihat Anda sukses, dan begitu mereka mendengar visi Anda, mereka mulai mencari cara untuk mengecilkan hati Anda, atau bahkan menghalangi kemajuan Anda. Menyimpan hal-hal untuk diri sendiri, memungkinkan Anda bekerja tanpa tekanan atau gangguan yang tidak perlu. Diam juga menjaga energi Anda tetap utuh. Ketika Anda terus-menerus menjelaskan impian Anda, alih-alih berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan, gunakan energi itu untuk melakukannya. Ada kekuatan dalam membuat kemajuan secara diam-diam. Ketika akhirnya Anda menunjukkan hasil, tidak perlu ada penjelasan kesuksesan berbicara dengan sendirinya. Dalam bisnis, negosiasi, atau bahkan hubungan pribadi, dia memberi Anda kendali. Terlalu banyak bicara dapat mengungkap kelemahan Anda, memberikan keuntungan Anda kepada orang lain, atau memungkinkan mereka memanipulasi Anda. Semakin sedikit yang Anda katakan, semakin banyak orang bertanya-tanya tentang langkah Anda selanjutnya. Ini membangun rasa penasaran, menumbuhkan rasa hormat, dan menempatkan Anda dalam posisi berpengaruh. Orang yang jarang berbicara cenderung lebih dihormati karena kata-kata mereka memiliki bobot saat akhirnya mereka berbicara. Beberapa orang paling sukses memahami nilai bekerja dalam diam. Mereka tidak mengumumkan langkah mereka. Mereka membiarkan hasil yang berbicara. Mereka tidak mencari validasi karena mereka tahu bahwa setiap langkah maju sudah cukup sebagai konfirmasi. Ketika Anda melindungi rencana Anda dengan diam, Anda menghilangkan gangguan yang tidak perlu dan menjaga momentum tetap kuat. Alih-alih membagikan setiap detail perjalanan Anda, fokuslah pada pekerjaan dan biarkan kemajuan Anda yang berbicara. Diam bukan hanya tentang menjaga rahasia ini, tentang menjaga kekuatan Anda. Argumen ada di mana-mana, di tempat kerja, dalam hubungan, di media sosial. Orang merasa perlu untuk merespons, membela diri, atau membuktikan pendapat mereka dengan segala cara. Tetapi kenyataannya, tidak semua argumen layak untuk dihadapi. Beberapa orang tidak berdebat untuk memahami. Mereka berdebat untuk mendominasi, mendorong agenda mereka sendiri, atau sekadar untuk mendapatkan reaksi dari Anda. Saat Anda memilih diam, Anda mengambil alih kekuatan mereka. Diam adalah alat strategis yang memaksa orang lain untuk menghadapi diri mereka sendiri. Ketika Anda berhenti merespons, Anda mengubah energi dalam percakapan. Orang lain mulai mempertanyakan kata-kata mereka, pendekatan mereka, dan bahkan tujuan mereka dalam argumen tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka mengeluarkan begitu banyak usaha, sementara Anda tetap tidak terganggu. Semakin mereka mendorong, semakin mereka mengungkapkan ketidakamanan, frustrasi, atau kurangnya kendali mereka sendiri. Dalam momen konflik, diam bisa menjadi perbedaan antara eskalasi dan penyelesaian. Banyak argumen tidak membutuhkan, lebih banyak kata mereka membutuhkan ruang. Jeda yang tepat waktu dapat menyampaikan lebih banyak daripada respons yang emosional. Itu menunjukkan pengendalian diri, kepercayaan diri, dan ketenangan. Orang yang menguasai seni diam dalam argumen tidak kehilangan kendali atas emosi mereka. Mereka tidak membiarkan diri mereka terpancing untuk mengatakan sesuatu yang akan mereka sesali. Diam juga dapat mengungkap niat sebenarnya seseorang. Jika seseorang berinteraksi dengan Anda hanya demi menciptakan konflik, ketidaksediaan Anda untuk merespons akan membuat mereka frustrasi. Mereka akan menunjukkan motif asli mereka atau pergi karena tidak ada lagi bahan bakar
untuk memperpanjang perdebatan. Hal ini terutama berlaku dalam situasi di mana seseorang mencoba memanipulasi Anda, memutarbalikkan kata-kata Anda, atau menjebak Anda agar mengatakan sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk melawan Anda. Saat Anda tidak merespons, mereka kehilangan kendali. Ini bukan tentang menjadi pasif atau menghindari percakapan yang penting. Ini tentang mengetahui kapan berbicara itu bermanfaat dan kapan itu hanya menambah kebisingan. Beberapa orang berdebat hanya untuk didengar, bukan untuk memahami. Mereka manggulang-uling argumen, meninggikan suara, dan menolak untuk mendengarkan. Namun, saat Anda memilih diam, Anda keluar dari siklus itu. Anda mempertahankan martabat, ketenangan, dan fokus Anda. Orang yang belajar meninggalkan perdebatan yang tidak berarti adalah mereka yang benar-benar menang. Mendengarkan adalah salah satu keterampilan yang paling diremehkan. Padahal itu adalah kunci kebijaksanaan, kesuksesan, dan hubungan yang lebih kuat. Banyak orang berpikir bahwa orang yang paling banyak bicara adalah yang paling pintar di ruangan itu. Tetapi kenyataannya seringkali berbeda. Orang yang mendengarkan, mengamati, dan mencerna informasi sebelum berbicara adalah mereka yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin banyak yang Anda pelajari. Dalam setiap percakapan, ada lebih banyak yang dikatakan daripada sekadar kata-kata, bahasa tubuh, nada suara, dan keraguan-raguan. Hal-hal ini bisa memberitahu Anda sebanyak atau bahkan lebih banyak daripada apa yang sebenarnya diucapkan seseorang. Ketika Anda tetap diam dan benar-benar mendengarkan, Anda mulai menangkap hal-hal yang sering dilewatkan oleh orang lain. Anda menyadari siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin menarik perhatian. Anda melihat siapa yang benar-benar memiliki kendali dan siapa yang hanya berpura-pura. Kesadaran semacam ini memberi Anda keunggulan dalam bisnis, hubungan, dan kehidupan secara umum. Ketika Anda membiarkan orang berbicara, mereka seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada yang mereka maksudkan. Mereka akan tanpa sadar memberitahu Anda ketakutan, kelemahan, dan bahkan strategi mereka. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah terlalu cepat menyela, mencoba menunjukkan betapa banyak yang mereka ketahui daripada membiarkan orang lain terus berbicara. Dia membuat orang merasa tidak nyaman. Dan dalam ketidaknyamanan itu, mereka akan berusaha mengisi kekosongan dengan informasi yang seharusnya tidak mereka ungkapkan. Mendengarkan juga memperdalam hubungan. Ketika seseorang merasa didengar, mereka lebih mempercayai Anda. Mereka terbuka, mereka menghargai keberadaan Anda, dan melihat Anda sebagai seseorang yang menghormati pemikiran mereka. Pendengar yang baik adalah pemimpin yang hebat, karena mereka tidak hanya merespons, mereka memahami. Mereka tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara. Mereka benar-benar menyerap apa yang sedang dikatakan dan menggunakan pengetahuan itu dengan bijak. Diam dalam percakapan bukan hanya tentang menutup mulut. Ini tentang benar-benar menyimak apa yang sedang dikatakan. Ini tentang membaca hal-hal di antara baris-baris dan memahami makna yang tidak diucapkan. Semakin banyak Anda mendengarkan, semakin banyak yang Anda pelajari. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin besar kekuatan yang Anda miliki. Kebijaksanaan tidak datang dari berbicara. Kebijaksanaan datang dari mendengarkan. Hidup dipenuhi dengan kebisingan, percakapan yang terus-menerus, notifikasi yang tak ada habisnya, dan tekanan untuk selalu terlibat. Kemanapun Anda pergi, selalu ada seseorang yang berbicara, sesuatu yang menuntut perhatian Anda, dan dunia yang seakan tidak pernah melambat. Namun, di tengah segala kekacauan itu, kekuatan sejati justru ada dalam keheningan. Menjauh dari kebisingan memberi Anda kesempatan untuk mendengar apa yang benar-benar penting. Ketika Anda mengizinkan diri Anda duduk dalam keheningan, Anda menciptakan ruang untuk kejernihan. Ada alasan mengapa ide-ide terbaik muncul saat Anda sendirian, ketika segalanya menjadi tenang, dan ketika pikiran Anda tidak terganggu oleh suara-suara dari luar. Terlalu sering orang mencari jawaban dalam pendapat orang lain, dalam tren terbaru, atau dalam pengakuan dari dunia luar. Namun, kenyataannya, jawaban itu sudah ada di dalam diri Anda, hanya perlu cukup tenang untuk mendengarnya. Keheningan adalah tempat di mana Anda terhubung kembali dengan diri sendiri. Di sanalah Anda merenung,
mengatur ulang, dan memusatkan kembali perhatian Anda. Banyak orang merasa lelah, kewalahan dan frustrasi karena mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Mereka melompat dari satu percakapan ke percakapan berikutnya, dari satu masalah ke masalah berikutnya, tanpa pernah memberi diri mereka kesempatan untuk bernapas. Namun, ketika Anda belajar untuk duduk dalam keheningan, Anda mendapatkan kembali kendali atas pikiran Anda. Anda mulai menyaring apa yang penting dan melepaskan apa yang tidak. Kedamaian tidak datang dari memperbaiki segala sesuatu di sekitar Anda. Kedamaian datang dari menguasai kemampuan untuk tetap tenang. Apapun yang terjadi, keheningan mengajarkan Anda hal itu. Keheningan mengajarkan kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk menjalani hidup tanpa harus bereaksi terhadap setiap hal kecil. Ketika Anda nyaman dalam keheningan, Anda berhenti mencari gangguan untuk mengisi kekosongan. Anda berhenti mencari pengakuan dari orang lain. Anda menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus ditemukan, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Tidak semua hal membutuhkan respons, dan tidak semua hal pantas mendapat perhatian Anda. Ada kekuatan dalam memilih kapan harus terlibat dan kapan harus diam. Dunia bergerak cepat, tetapi itu tidak berarti Anda harus selalu bergerak bersamanya. Terkadang, cara terbaik untuk maju adalah dengan berhenti, diam, dan membiarkan keheningan bekerja. Penghormatan bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga tentang bagaimana Anda membawa diri. Orang yang dihormati bukanlah mereka yang berbicara paling keras atau yang selalu berusaha membuktikan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Semakin banyak Anda berbicara, semakin besar kemungkinan Anda mengatakan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang melemahkan posisi Anda atau membuat orang lain kurang menghargai Anda. Tetapi ketika Anda memilih kata-kata dengan hati-hati, orang mulai memperhatikan. Ketika Anda berbicara, ada kekuatan dan misteri yang alami. Ketika Anda tidak mengungkapkan segalanya tentang diri Anda, orang-orang menjadi penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ketahui, dan apa langkah Anda selanjutnya. Ini menempatkan Anda dalam posisi kendali. Saat Anda terlalu banyak berbicara, Anda memberikan terlalu banyak akses ke pikiran Anda, dan begitu orang merasa mereka tahu segalanya tentang Anda, rasa ingin tahu dan seringkali penghormatan akan memudar. Orang yang selalu berbicara seringkali terlihat tidak percaya diri. Mereka merasa perlu mengisi keheningan, menjelaskan diri mereka sendiri, atau membuktikan sesuatu. Tetapi orang yang paling percaya diri tidak melakukan itu. Mereka memahami bahwa keheningan itu sendiri adalah pernyataan. Sebuah jeda yang ditempatkan dengan baik bisa lebih kuat daripada pidato panjang. Kehadiran yang tenang dapat mengubah energi dalam suatu ruangan. Sebuah respons yang penuh pemikiran lebih bermakna daripada reaksi yang terburu-buru. Dalam kepemimpinan, hubungan, dan interaksi sehari-hari, orang menghormati mereka yang mengendalikan kata-katanya. Mereka lebih menghormati mereka yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena mereka memahami bahwa kebijaksanaan tidak datang dari banyak bicara, tetapi dari pemahaman. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin besar nilai kata-kata Anda. Orang akan lebih mendengarkan. Mereka akan mengingat apa yang Anda katakan, karena mereka tahu Anda tidak berbicara hanya untuk mengisi kekosongan. Setiap kali Anda berbicara, Anda menunjukkan kepada orang-orang seberapa besar disiplin, kepercayaan diri, dan kesadaran yang Anda miliki. Berbicara pada waktu yang tepat adalah seni, dan mengetahui kapan harus diam sama pentingnya. Orang yang benar-benar mengendalikan hidup mereka bukanlah mereka yang paling banyak berbicara. Mereka adalah orang-orang yang memilih kata-kata mereka dengan bijak. Kesuksesan tidak membutuhkan pengumuman. Orang yang paling berisik di dalam ruangan seringkali adalah mereka yang mencoba meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya belum mereka capai. Mereka berbicara tentang rencana, mimpi, dan langkah besar berikutnya, berharap mendapatkan pengakuan sebelum mereka benar-benar melakukan pekerjaan nyata. Tetapi kesuksesan sejati tidak datang dari berbicara, itu datang dari tindakan. Orang-orang paling sukses memahami
bahwa keheningan adalah sekutu terbesar mereka. Ketika Anda bergerak dalam diam, Anda menghilangkan tekanan yang tidak perlu. Saat Anda mengumumkan tujuan Anda mengundang pendapat, keraguan, dan terkadang bahkan perlawanan dari orang-orang yang tidak ingin melihat Anda berhasil. Tidak semua orang yang bertepuk tangan untuk Anda benar-benar ingin Anda sukses. Dan tidak semua orang yang mendengarkan rencana Anda memiliki niat baik terhadap Anda. Dengan tetap diam, Anda melindungi visi Anda dari energi negatif dan gangguan dari luar. Keheningan juga membangun antisipasi. Ketika orang tidak tahu apa yang sedang Anda kerjakan, mereka tidak bisa mengganggu. Mereka tidak bisa memperlambat Anda, mencuri ide Anda, atau memengaruhi keputusan Anda. Sebaliknya, mereka hanya bisa menunggu, mengamati, dan pada akhirnya menghormati hasil yang Anda capai. Kesuksesan berbicara dengan sendirinya. Kerja keras yang dilakukan dalam diam menghasilkan kemenangan yang gemilang, dan ketika Anda akhirnya menunjukkan apa yang telah Anda capai, itu akan membawa bobot yang jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata. Keuntungan lain dari keheningan adalah menjaga fokus Anda tetap kuat. Berbicara tentang kesuksesan terkadang bisa memberikan ilusi pencapaian. Anda mendapatkan pujian, validasi, dan kegembiraan sebelum pekerjaan nyata selesai. Dan itu bisa berbahaya. Itu bisa membuat Anda merasa seperti sudah sampai, padahal sebenarnya Anda baru saja memulai. Tetap diam menjaga Anda, tetap berpijak pada kenyataan. Itu memaksa Anda untuk tetap disiplin dan fokus pada kemajuan nyata, daripada mencari pengakuan. Orang yang membiarkan hasilnya berbicara lebih dihormati daripada mereka yang terus-menerus berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan. Mereka bergerak dengan cara yang berbeda. Mereka tidak perlu membuktikan apapun, karena tindakan mereka sudah melakukannya untuk mereka. Saat orang lain membuat kebisingan, mereka membuat langkah, dan ketika waktunya tiba, kesuksesan mereka akan menjadi tak terbantahkan, tanpa perlu penjelasan atau pembenaran.